Selamat datang kembali di Kisah Masa Lalu, podcast yang menghidupkan kembali jejak-jejak sejarah. Nah, pada kali ini bersama saya Revana Salsabilandini akan menemani siang Anda. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Indonesia, yaitu Musso. Kira-kira di sini siapa nggak yang nggak tahu sama Musso? Musso ini adalah seorang pemimpin yang dikenal dengan pandangannya yang radikal, perannya dalam sejarah pergerakan komunis Indonesia, dan kisah tragis yang membentuk namanya dalam lintasan sejarah bangsa. Siapa sebenarnya Musso? Apa yang membuatnya begitu penting dan sekaligus penuh kontroversi? Mari kita menyelami lembaran sejarah ini hanya di Kisah Masa Lalu. Kebetulan saya mempunyai dua orang tamu spesial kita hari ini. Mereka adalah siswi-siswi dari SMA Carta Buana yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Mari saja kita sambut Aziza dan juga Tia. Yeay. Oke, bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Aziza dari SMA Carta Buana yang bakalan jadi narasumber di podcast ini. Halo, aku Tia. Oke, hai. Oke, langsung saja ya, tanpa berbasa-basi lebih lama lagi, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira siapakah Musso dan apa sih latar belakang pendidikannya? Musso itu lahir di Tia mau jawab guys. Silakan Tia, waktu dipersilakan. Musso itu lahir di Kediri pada tahun 1897. Bacanya emang diputus-putus. Iya. Oke. Gak apa-apa, ini daya tarik buat penonton. Dan merupakan seorang aktivis pergerakan sejak muda. Dia pernah menempuh pendidikan di sekolah guru atau Quake School sebelum bergabung dengan pergerakan kiri di Indonesia. Kemudian dia juga mempelajari Marxisme, Leninisme di Uni Soviet yang menjadi basis ideologinya dalam memperjuangkan komunisme di Indonesia. Jadi dia tuh awalnya adalah seorang aktivis. Iya. Terus dia membelok ya ke pergerakan kiri. Iya. Oke. Lanjut, pertanyaan kedua. Apa hubungan Musso dengan Partai Komunis Indonesia? Jadi hubungan musmo Mungkin awal. maaf. Jadi Lanjut aja. Ayo ya Allah. oke, maaf. Jadi hubungan Musso dan aktif Jadi hubungan Musso dengan Partai Komunis Indonesia adalah salah satu pemimpin PKI yang berperan besar dalam menghidupkan kembali partai tersebut setelah pemberontakan PKI tahun 1926 dan 1927. Ia juga dikenal sebagai tokoh ideologis yang membawa pengaruh besar dari Uni Soviet ke dalam strategi perjuangan PKI di Indonesia. Dia tuh berperan sangat besar berarti ya. Setelah pemberontakan PKI gagal, terus beliau ini kayak membawa pengaruh dari Uni Soviet ke PKI lagi. Betul. Iya kan? Iya. Berarti semangatnya tidak pernah habis. Yes. Nggak kayak Bahkan Tia saya. nih. Ya. Loyo. Waduh. Lanjut. Apa tujuan Musso dalam pemberontakan Madiun 1948? Musso itu berupaya menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Soekarno dan Hatta untuk menggantinya dengan negara berhaluan komunis. Ia ingin mendirikan Republik Soviet Indonesia, sebuah negara berdasarkan prinsip Marxisme dan Leninisme. Perasaan dari tadi kita nyebut Marxisme, Leninisme. Kira-kira itu apa sih? Prinsip apa sih ini? Itu kayak semacam saksi ya kalau salah. Saksi. Bukan. Salah. Ya ini politik itu.
hilang. Oke, berarti Marxisme dan Leninisme itu kayak, oh tapi ada salah satu kata yang familiar nih, Marx. Itu kayak Karl Marx bukan sih? Iya, Ya, itu tokohnya Karl Marx. Jadi si Musa ini secara nggak langsung terinspirasi dari si Karl Marx ini. Iya. Betul banget. Oke, lanjut. Bagaimana Musa mempengaruhi politik Indonesia setelah kembali dari Uni Soviet? Jadi Musa ini berupaya Mama. Setelah kembali ke Indonesia pada Agustus 1948, Musa membawa pandangan politik yang lebih radikal, jadi lebih parah dari yang sebelumnya. Ia mengorganisasikan pemberontakan Madiun bersama PKI atau FDR, Front Demokrasi Rakyat, dan unsur-unsur yang lain tidak puas dengan kebijakan pemerintah saat itu. Pemberontakan ini menciptakan ketegangan politik yang besar banget antara kaum nasionalis dan komunis. Wow. Berarti bener kan semangatnya tidak pernah luntur akan zaman. Betul banget. Itu patut dicontoh. Yes. Cuman dalam hal kebaikan. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana pemerintah Indonesia menangani pemberontakan yang dipimpin oleh Musa? Kira-kira gimana nih Kakak Tia? Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta dengan cepat mengirimkan pasukan TNI untuk menghadapi pemberontakan ini. Pasukan ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Letkol Soeharto, berhasil mematahkan perlawanan PKI. Musa sendiri tewas dalam penyergapan di Ponorogo pada 31 Oktober 1948. Tewas berarti dia ini dibunuh ya? Iya, Wow. disergap Oke. mereka. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak pemberontakan Madiun 1948 terhadap politik Indonesia? Dampaknya ya, pemberontakan ini memperkuat sikap anti-komunis dalam pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Peristiwa ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil sikap keras terhadap PKI, yang kemudian puncaknya terjadi pada pembubaran PKI pada 1965 setelah peristiwa G30 PKI. Ngomong-ngomong G30 PKI ini, kira-kira di sini ada nggak sih yang udah pernah ke lubang buaya? Siapa ya? Kayaknya Siapa saya ya? pernah deh. Oh, pernah. Bisa Iya. tahu diceritakan nggak di sana ada apa aja? Di lubang buaya tuh ada sumur keramat. Kira-kira semua keramatnya itu bisa ini nggak menghasilkan keberuntungan? Kan keramat tuh. Enggak dong. Oh enggak. Oh jadi Malah keramatnya mistis. Oke. Mistis. Oke. Iya. Oke. Gimana tuh mistis? Kenapa bisa mistis? Karena itu katanya sih makamnya pahlawan. Pahlawan revolusi. Iya. Kira-kira siapa aja sih pahlawan revolusi? Ada siapa ya? Ada Jenderal Ahmad Yani, terus Jenderal Raden Suprapto, terus Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, terus Siswondo Parman, lalu ada Donald Ishak Panjaitan, Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Letu Pierre Andres Tendean. Wow, ada 7. Ya lebih satu deh tadi. Iya, udah 1. Yaudah nggak apa ya. Oke. Langsung aja kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Terima kasih ya untuk Iya. informasi. Terima kasih atas pengalaman pribadi. Iya. Lanjut, bagaimana pandangan dunia terhadap Musa dan perannya dalam sejarah Indonesia? Musa dianggap sebagai tokoh penting dalam gerakan komunisme Asia Tenggara. Namun, tindakannya dalam pemberontakan Madiun menimbulkan kontroversi besar. Bagi pendukung komunis, ia dianggap sebagai martir ideologi atau saksi. Sementara bagi pemerintah Indonesia, ia adalah pemberontak yang mengancam keutuhan negara. Gitu. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda Ya. di sini. Baik. Berikutnya, apa yang menyebabkan Musa pergi ke Uni Soviet? Jadi Musa pergi ke Uni Soviet setelah pemberontakan PKI tahun 1926 dan 1927 yang gagal. Uni Soviet sebagai
Pusat Komunisme Internasional menjadi tempat perlindungan dan pembelajaran bagi banyak aktivis komunis dari berbagai negara. Di sana, Musso mendalami ideologi Marxisme dan Leninisme dan berpartisipasi dalam kegiatan Komintern atau Komisi Internasional. Oh gitu. Aduh ya Allah. Berarti pengalamannya udah banyak banget nih si Musso nih. Iya. Sampai bisa memimpin PKI. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hubungan Musso dengan tokoh komunis lainnya di Indonesia? Musso memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh komunis seperti Alimin dan Darsono. Ketika kembali ke Indonesia pada 1948, ia juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh seperti Amir Syarifuddin yang saat itu memimpin Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Meski demikian, beberapa tokoh lain menentang pendekatan radikal Musso. Gitu, teman-teman. Berarti selain dia komunis nih, tapi dia sangat bisa berinteraksi dengan baik, bersosialisasi. Iya. Kan? Berarti balik lagi karena kenapa nih Aziza? Manusia adalah Makhluk sosial. Pelajaran sosiologi. Iya, itu. Makhluk sosial. syaratul pasti. Ya. Lanjut. Apa isi pidato Musso yang terkenal setelah kembali ke Indonesia pada 1948? Jadi pidatonya Musso yang terkenal banget itu, dalam pidatonya di Madiun, Musso menyuarakan pendirian Republik Soviet Indonesia. Ia menuduh pemerintahan Soekarno-Hatta sebagai boneka kapitalis dan kolonialis. Musso juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Pidato ini menjadi salah satu pemicu ketegangan politik yang memuncak dalam pemberontakan Madiun. Wow. Berarti di pidato ini tuh si Musso sangat bersemangat ya tentang Republik Soviet Indonesia. Ya, Iya. semangat ya. Semangat ya. Dia mengkritik tapi mengkritiknya itu tidak baik. Tidak baik. Kejam sekali. Jangan dicontoh. Iya. Jangan dicontoh. Coba dicontoh. Lagi mengkritik sekolah kalian itu tidak Aduh. boleh. Tidak baik ya Itu teman-teman. tidak baik. Itu tidak baik. Pip pip. langsung ada nanti edit. Pip, gitu ya. 2 menit. 12. Ya Allah, sama banget. Lagi ngomong. Oke. Lanjut. Kira-kira pertanyaan apa lagi nih? Masih banyak nih guys pertanyaannya. Apa tuh? Jangan di skip dulu ya. Iya, no skip ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya ada bagaimana strategi Musso dalam mengkoordinasi pemberontakan PKI Madiun? Gimana tuh ya? Musso menggabungkan unsur militer dan politik dalam pemberontakan ini guys. Asik. Ia Asik, memanfaatkan ada asiknya tuh. Front Demokrasi Rakyat atau FDR untuk menarik dukungan rakyat dan menggunakan unsur militer dari divisi Siliwangi yang berpihak pada PKI. Namun kurangnya dukungan luas dan respon cepat pemerintah membuat pemberontakan ini gagal. Gitu guys. Berarti dia udah gabungin 2 unsur tapi tetap aja gagal. Gagal, iya. Ya, berarti ya Aduh, kasihan aja. sekali. kasihan banget. Kasihan. Oke. Selanjutnya, iya karena niatnya tidak baik. Iya, Itu kejam sekali. itu berarti tidak disetujui oleh semesta. Yes. Betul. Selanjutnya, mengapa pemberontakan Madiun 1948 gagal? Jadi pemberontakan ini gagal karena kurangnya dukungan luas dari rakyat dan koordinasi yang buruk. Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mendukung pemerintahan Soekarno-Hatta. Selain itu, pemerintahan bertindak cepat dengan mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontakan sehingga PKI tidak sempat mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Tapi kalau misalkan kita lihat filmnya tuh yang pas awal adegan tuh udah ditembak-tembakin kan pas lagi sholat subuh itu Kejam banget sih. Itu kejam banget. Iya. Orang lagi beribadah gitu loh. Iya. Tidak pandang bulu mereka ini memang. Jadi Kayak, dar. Pantas aja kurang dukungan kan, Nah, karena iya. itu tidak baik niatnya. mereka lebih memihak kepada Soekarno dan Hatta. Karena emang Memang itu yang benar ya. Untungnya rakyat masih pada waras. Yes. Gitu. Oke lanjut, apa dampak kematian Musso terhadap gerakan komunisme di Indonesia? Kematian Musso melemahkan gerakan komunisme di Indonesia dalam jangka pendek. Banyak pemimpin PKI yang ditangkap atau dibunuh setelah pemberontakan Madiun. tadi kapan ya meninggalnya Musso? Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya?
Oktober nggak sih? Iya, tanggal Oktober. 31 Oh, 31 Oktober. 1948. Oke. Berarti si Musa ini pemberontakannya gagal. Terus sekarang dampaknya berganti ya berarti Iya. pemimpinan PKI kepada DN Aidit. Kira-kira si Aidit ini sama nggak ya sama si Musa ini? Atau lebih kejam menurut kalian? Ditembak langsung ya gitu langsung misalnya. kayak mungkin langsung nih datengin ke rumahnya. Waduh. Oke, berarti lanjut. Bagaimana Musa dipandang dalam historiografi Indonesia? Musso adalah tokoh kontroversial dalam sejarah Indonesia dalam narasi resmi Orde Baru. Ia dianggap sebagai pemberontak yang ingin menghancurkan negara. Pastinya pandangannya bakalan jelek dong masih Musso ini. Ya karena dia kejam, guys. Ya, Kejam, namun kejam. dalam beberapa kajian akademis, ia juga dilihat sebagai ideolog yang memiliki visi besar, meskipun strateginya dinilai keliru. Oh gitu. Aduh, berarti dia sebenarnya pinter, cuman salah jalan. Salah jalan. Malah belok kiri Dia dia. ke kiri kan? Iya. Padahal pada ke kanan dia ke kiri. Iya. Beda dari yang Melenceng. lain. Iya, dari lain. Emang agak lain Mussonya. Seperti filmnya agak lain. Oke, lanjut. Bagaimana pemberontakan Madiun mempengaruhi hubungan antara pemerintah Indonesia dan Uni Soviet? Setelah pemberontakan Madiun, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet menjadi lebih tegang. Kenapa tuh tegang? Bukannya si Musa ini belajar dari sana? Iya. Karena dia dicurigain, guys. Dicurigain. Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ini enggak sih karena pengaruh komunisme internasional ini? Iya. Iya, mungkin ya. Dan juga memprioritaskan aliansi dengan negara barat untuk melawan komunis. Ini komunisme. Iya, komunisme ya, guys ya. Oke. Nah, kira-kira kayaknya satu lagi nggak sih, nggak sih, pertanyaan penutup kita nih buat hari ini. Apa pandangan Musso terhadap Soekarno dan Hatta? Waduh, apaan tuh? Apaan tuh? Ada yang Apaan bisa tuh? dijawab nggak? Apaan tuh? Jadi pandangan Musso terhadap Sebelum menjawab dulu. 1, 2, 3. Mungkin ada dia program. Jadi pandangan Musso terhadap Soekarno dan Hatta. Musso menuduh Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin borjuis yang berkompromi dengan kapitalisme dan kolonialisme. Ia menganggap mereka tidak cukup radikal dalam memperjuangkan keturunan rakyat kecil. Waduh. Pemimpin borjuis, kita pernah bahas ini di mapel sosiologi. Asik. Ada yang masih ingat ya? Aziza dan Ada masih Tia. ingat nggak borjuis? Kaum borjuis Tapi dan biasanya yang nanya tuh tahu Propetan. jawabannya. Aduh, apa tuh ya? Apa ya? Kaum borjuis. Aduh. Ini nggak sih? Apa tuh dia? Yang Bukan Tia, bukan Metokoropi. bukan. Yang punya apa ya, kayak Punya apa? istilahnya tinggi gitu nggak sih? Tinggi. Waduh, Bu Asti, catat Bu Asti namanya. Waduh, dia lupa nih, kaum pasti. borjuis dan proletar. Itu kaum yang Kamu yang apa? Kelas atas kan? Kelas atas. Kenapa bisa dibilang kelas atas? karena mereka memiliki modal gitu. Jadi kayak punya kekuasaan ya? Iya. kayak gitu Makanya lah istilahnya. mereka tuh Tidak tersentuh gitu ya istilahnya. mereka tuh nggak apa tadi ya? Ia menganggap mereka tidak cukup radikal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Jadi kayak mereka ini dia yang kaum atas doang gitu. Si Musso ini. Musa menuduh Soekarno dan Hatta. Wah, parah banget mereka nih. Si Iya. Musa nih parah banget ini. nuduh Fitnah lebih orang. kejam daripada pembunuhan. Asik. Oke, sebelum kita tutup nih pertemuan kita hari ini, kira-kira yang ingin disampaikan nggak kalian berdua nih? Nggak ada. Nggak ada. parah banget. Ini channel terkenal. Waduh. Tidak menghargai saya. Ini sangat penting. Mungkin Aziza Mungkin dia lemparan gini. Oke. apa ya? berarti- Kita jangan seperti Musso. Ya, Kalau misalkan
memiliki otak yang cerdas itu digunakan secara negatif, harus ke kanan dan ke kiri, Jangan melenceng ya guys ya. jangan melenceng, jangan menyimpang. Iya Jangan nih. menyimpang. Itu penyimpangan sosial, Iya, jadi nggak penyimpangan boleh. banget. Dilarang. Kayak Kayak gimana? Nggak boleh, itu nggak boleh. Oke. Jadi itu tadi bincang-bincang kita hari ini tentang muso. Jadi boleh disimpulkan. iya, kesimpulannya itu adalah si muso ini merupakan seorang pemimpin radikal yang memiliki otak yang cerdas. Cuman cara kesimpulannya nih ya, si muso ini merupakan pemimpin yang cerdas, pemimpin yang memiliki visi dan misi yang cemerlang. Karena dia kan juga ke Uni Soviet untuk belajar ilmu kan. Ilmu bukan ilmu kedukunan gitu ya, bukan. Betul. Ilmu benar ilmu gitu. Tapi cara dia salah nih untuk mengapresiasikan, untuk mengimplementasikan ilmunya. Karena apa? Karena dia menyimpang sehingga mengakibatkan apa tadi G30 PKI. Nah, kira-kira buat kalian semua nih ya, para pelajar tentunya kan kita belajar PKN nih di sekolah juga ya kan, dan sejarah nih, kita juga bahas sejarah. Nah itu jangan sampai ada peristiwa seperti ini lagi terulang lagi, karena itu adalah tindakan kriminal dan tidak terpuji. Oke, Kira-kira kalian ada yang ingin menambahkan? udah sih. Tadi udah Itu dibahas ya. itu bukan kesimpulan nggak sih? Kayak kurang panjang gitu. Aduh. Kurang panjang. Waduh. Ayo dong. Jadi kesimpulannya muso ini sangat kejam Kejam, dan dingin dan kejam. Dingin tapi tidak. Kalau musuh ini kejam ya guys ya. Kejam dan dingin. Baik. jadi kayak jangan apa ya, jangan seperti muso. Iya. Jangan seperti musuh. Gitu aja sih. Berarti Jadilah jadilah diri sendiri. Iya. muso. SN2. Musuh. MUSSO. Musuh. Oke, sekian banget nih. Aduh, kayak kita bakalan kangen banget gak sih ngobrol-ngobrol lagi ya kan. Apalagi Iya. ngebahas tokoh-tokoh yang sebenarnya banyak banget yang pengen kita bahas, cuman kayaknya waktunya udah gak keburu lagi. Jadi kayaknya sekian dan terima kasih banget buat yang udah nonton, yang udah dengerin kita sampai habis. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Saya Revana pamit undur diri. Terima kasih. Dan terima kasih sudah mengundang kita di sini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Dadah. Dah.